Soal TKA Bahasa Indonesia kali ini katanya gampang banget. Tapi karena banyak yang menganggapnya terlalu gampang, justru banyak yang terjebak di soal-soal ini. Kira-kira kamu bakal terjebak juga nggak ya? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan bahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia yang sering muncul dan menjebak para peserta. Bersama aku, tutor Bahasa Indonesia Bimbingan Alumni, Kak Rojali. Yuk, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini, kita disajikan sebuah teks, lalu diikuti oleh soal yang menanyakan bagian yang tepat untuk menggambarkan bagian penting dari teks tersebut. Pada soal TKA, apabila ada soal mengenai bagan, berarti kita harus paham apa itu bagan dan bagaimana cara memperoleh bagan atau alur yang tepat dari teks tersebut. Untuk mendapatkan alur yang tepat berdasarkan teks, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bagan. Bagan itu bisa kita artikan sebagai alur proses dari teks tersebut dalam menyajikan informasi. Yang harus kita perhatikan adalah informasi penting yang ada di tiap paragraf. Atau dengan kata lain, kita harus bisa menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Jadi proses yang pertama adalah baca teks berdasarkan paragraf 1, 2, 3 secara berurutan, lalu ambil ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, untuk menemukan ide pokok, teman-teman bisa mencari kata kunci yang terdapat pada masing-masing paragraf. Kata kunci itu adalah kata yang penting atau kata yang bersifat umum atau bisa juga kata yang sering diulang-ulang di teks. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, opsi yang ada di teks yang ada di soal nomor 1 ini, bagannya berbeda-beda antara opsi A, B, C, D, dan E. Coba teman-teman perhatikan, teman-teman bisa screenshot soal ini terlebih dahulu, atau di pause videonya, lalu setelah teman-teman pause videonya, baca video tersebut, baca teks tersebut yang ada di video yang teman-teman pause, lalu teman-teman bisa coba untuk menjawab soal tersebut dengan melihat opsi A, B, C, D, E di video kali ini. Jadi teman-teman bisa pause videonya dan coba jawab antara A, B, C, D, E manakah bagan yang tepat. Seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman coba cek. Yang pertama, paragraf ini membahas tentang proses pemanasan dari kalimat pertama. Pemanasan biasanya mengubah zat menjadi lebih lunak. Paragraf 1 membahas apa itu pemanasan atau definisi dari pemanasan atau bisa juga dianggap sebagai pemahaman informasi yang diberikan oleh penulis kepada pembaca terkait pemanasan. Sekarang kita cek mana antara A, B, C, D, E yang menyatakan tentang pemanasan kuning telur ya, atau telur. Jadi ya, pemanasan biasanya mengubah zat menjadi lebih lunak, padat menjadi cair, cair menjadi gas, akan tetapi, ada lagi ternyata, akan tetapi, prinsip ini tampak berlawanan ketika telur dimasak. Ini ada sebuah bagian yang menarik, apabila ada kata akan tetapi atau namun pada sebuah teks, biasanya ide pokoknya dimulai dari kata akan tetapi atau namun, sehingga sebenarnya ide pokok di teks ini bukan pemanasan berarti, yaitu prinsip ini tampak berlawanan ketika telur dimasak. Jadi, kalimat 1 bilang pemanasan itu membuat benda padat menjadi lunak atau menjadi cair dan cair menjadi gas. Akan tetapi, prinsip ini tampaknya berlawanan ketika telur dimasak. Artinya, telur ini memiliki keunikan yang seolah-olah berlawanan dengan hukum fisika terkait pemanasan. Nah, kita cek nih antara opsi A, B, C, D, E, mana yang menyatakan keunikan dari telur. Kita lihat opsi A, di sini ada proses yang pertama, keunikan pemanasan telur, ini bisa jadi. Lalu B, pemanasan zat, ini kurang tepat. Karena tadi kita lihat ada kata akan tetapi yang diikuti oleh penjelasan kalau telur itu unik. Lalu opsi C, pemanasan zat, ini kurang tepat. Lalu ada opsi D, pemanasan zat juga, ini kurang tepat. Lalu yang E, keunikan pemanasan telur. Nah, ini bisa jadi antara A atau
C yang menjadi jawaban, karena sama-sama menyatakan keunikan pemanasan telur. Selanjutnya, pada bagian A dan juga bagian E, itu sama-sama dilanjutkan dengan denaturasi protein putih telur. Sementara kalau E, denaturasi protein. Mari kita lihat di paragraf kedua, paragraf ini menyatakan tentang protein ya, albumen atau putih telur sebagian besar berisi air dan protein. Protein tersusun atas rantai panjang asam amino yang diatur oleh gen. Dalam kondisi segar, ikatan antar asam amino masih lemah sehingga putih telur tampak cair. Namun, nah di sini ada kata namun lagi. Ketika panas diberikan ikatan rapuh ini pecah dan mengalami denaturasi. Berarti memang paragraf kedua ini sedang membahas denaturasi. Selanjutnya kita lihat A dan E dilanjutkan dengan pernyataan perubahan kuning telur sama pengaruh suhu dan waktu. Nah, di sini mulai berbeda. Kalau A membahas perubahan kuning telur dan yang E membahas pengaruh suhu dan waktu. Mari kita lihat. Di paragraf ketiga dinyatakan bahwa fenomena tersebut juga terjadi pada kuning telur dengan suhu lebih rendah yang menyebabkan perubahannya berlangsung lebih lambat. Artinya, paragraf tersebut menyatakan tentang perubahan yang terjadi pada kuning telur. Tetapi kalau kita lihat lagi ya, oleh karena itu variasi waktu memasak menghasilkan kuning telur setengah matang, setengah padat, atau matang sempurna. Menggunakan terlalu banyak panas membuat ikatan antar asam amino sangat kuat sehingga teksturnya kenyal. Nah, paragraf ketiga ini membahas bahwa waktu dan panas itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang terjadi pada telur ketika dipanaskan. Sehingga opsi E ini lebih relevan dibandingkan opsi A. Kenapa? Karena opsi A hanya memberikan bagan yang berisi perubahan kuning telur. Ini belum jelas perubahan apa, gitu ya. Sementara opsi E ini jelas menyatakan pengaruh suhu dan waktu terhadap apa? Terhadap kuning dari putih telur berubah. Nah, jadi paragraf yang ada, maksud saya bagan yang ada di opsi E, ini sangat relevan ya dari proses keunikan kuning telur yang seolah-olah bertolak belakang dengan hukum fisika, lalu ada denaturasi protein, dilanjutkan dengan pengaruh suhu dan waktu terhadap apa? Terhadap kuning telur dan juga tadi putih telur sebelumnya ya. Dan terakhir manfaat gizi. Mari kita cek di bagian terakhir, di sini ada kata-kata sehingga memasak telur bukan sekedar kebiasaan kuliner, melainkan interaksi kimia yang mengubah struktur protein. Manusia akan memperoleh gizi yang lebih optimal. Sehingga paragraf terakhir ini menyatakan manfaat dari proses yang terjadi pada pemanasan telur tadi, gitu. Yaitu manusia akan memperoleh gizi yang optimal. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang E. Soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kali ini, kita diminta untuk menentukan pola pengembangan paragraf pada masing-masing paragraf. Kalau kita lihat, teks ini memiliki 4 paragraf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya betul, 4 paragraf. Lalu diikuti oleh sebuah soal yang menyatakan benar atau salah pada masing-masing pernyataan. Kita lihat, untuk pola pengembangan paragraf pada soal ini, sebelum menjawabnya, kita perlu mengetahui apa itu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah cara penulis mengembangkan ide pokok atau gagasan yang mau dia sampaikan melalui berbagai cara. Bisa melalui sebab akibat, bisa melalui klasifikasi, bisa melalui pertentangan, atau juga bisa melalui proses. Nah, untuk yang pertama adalah sebab akibat, pola pengembangan sebab akibat. Ini adalah pola yang sangat umum digunakan untuk mengetahui penyebab dan akibat dari suatu gagasan. Biasanya untuk pola sebab akibat, ada beberapa kata hubung yang sering digunakan seperti oleh karena itu, sehingga, atau disebabkan, atau bisa juga karena. Ini adalah beberapa kata hubung ya, konjungsi yang umum digunakan untuk mengembangkan pola sebab akibat. Lalu selanjutnya adalah pola pertentangan. Pola pertentangan digunakan untuk mempertentangkan dua hal yang tentu saling bertentangan. Biasanya kata kunci atau kata hubung yang sering digunakan pada pola pengembangan paragraf tipe pertentangan, yang pertama itu ada namun. Namun,
lalu ada tetapi, ada juga akan tetapi, dan lain-lain. Selain sebab akibat dan pertentangan, ada juga pola klasifikasi. Pada pola klasifikasi, penulis mengkelas-kelaskan atau mengelompokkan suatu konsep, atau bisa juga memberikan contoh-contoh dari suatu proses. Contoh misalnya, sampah rumah tangga terbagi menjadi 3 jenis, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah infeksi, misalnya kalau bekas luka atau penyakit dari seseorang anak ya di rumahnya misalnya. Nah, itu contoh pola pengembangan klasifikasi. Jadi dari sampah diklasifikasikan menjadi beberapa hal. Lalu beberapa hal itu diberikan contoh-contohnya, misalnya yang organik apa saja, anorganik apa saja, lalu yang sampah infeksius atau B3 itu apa saja, itu contoh dari pola klasifikasi. Biasanya kata hubung yang digunakan adalah seperti, atau terdiri atas atau terdiri dari. Tuh, atau contohnya, atau contoh. Nah, ini adalah beberapa kata yang sering digunakan dalam pola klasifikasi. Selain itu ada juga pola pengembangan paragraf berupa proses. Nah, pada pola pengembangan proses, biasanya penulis ingin menyampaikan suatu langkah-langkah atau kejadian-kejadian secara berurutan. Kata-kata yang sering digunakan pada pola proses adalah lalu, selanjutnya, lalu ada selain itu, dan lain sebagainya. Intinya pada pola proses, kita melihat adanya urutan kejadian dari awal, tengah, hingga akhir. Nah, mari kita lihat pernyataan 1, 2, 3, 4 pada tabel berikut. Yang pertama, paragraf pertama dikembangkan dengan pola pertentangan karena membandingkan prinsip umum pemanasan zat dengan fenomena pada telur. Kalau kita lihat, paragraf pertama itu memang awalnya dibuka dengan pemanasan secara umum. Pemanasan biasanya mengubah zat menjadi lebih lunak. Contohnya, benda padat menjadi cair, cair menjadi gas. Ini adalah fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan. Namun, pada kalimat berikutnya ada kata akan tetapi. Akan tetapi menjadi penunjuk bahwa ini adalah sebuah pertentangan. Pertentangan terhadap apa? Kita lihat, akan tetapi prinsip ini tampak berlawanan ketika telur dimasak. Artinya, fenomena ketika telur dimasak itu seolah-olah bertentangan dengan fenomena umum. Kalau di sini, telur yang awalnya cair ketika dimasak justru menjadi padat. Harusnya kan kalau cair itu menjadi gas pada kalimat sebelumnya. Sehingga pernyataan pertama ini benar bahwa paragraf pertama memiliki pola pertentangan. Lalu paragraf kedua dikembangkan dengan pola proses karena menjelaskan tahapan perubahan putih telur dari cair menjadi padat akibat panas. Mari kita lihat paragraf kedua. Di sini dikatakan dalam kondisi segar, ikatan antar asam amino masih lemah sehingga putih telur tampak cair. Nah, ini lihat ya. Di sini ada proses atau kondisi ketika putih telurnya masih dalam kondisi cair. Namun ketika panas, nah ketika ini juga salah satu kata hubung untuk menyatakan proses biasanya. Ketika panas diberikan, ikatan rapuh ini pecah dan mengalami denaturasi karena energi tambahan membuat molekul lebih bebas. Asam amino kemudian membentuk ikatan baru yang lebih kuat. Akibatnya air terdorong keluar dan tekstur putih telur menjadi padat. Nah, di sini ada beberapa kata yang seolah-olah menjadi pertentangan. Misalnya ada kata namun, gitu ya. Atau akibatnya seolah-olah sebab akibat. Tapi kalau kita perhatikan dari awal paragraf kedua hingga paragraf kedua bagian akhir, ini sebenarnya pola proses karena menggambarkan proses bagaimana putih telur yang awalnya kondisinya cair mengalami proses pemanasan, denaturasi, dan sebagainya sehingga pada akhirnya menjadi padat. Dengan kata lain, pernyataan 2 ini bernilai benar. Lalu kita lihat pernyataan 3. Paragraf ketiga dikembangkan dengan pola klasifikasi karena menguraikan jenis-jenis protein dalam telur dan fungsinya. Kalau kita lihat, paragraf ketiga ini bukanlah paragraf klasifikasi. Mengapa? Karena di sini bukan
klasifikasi yang sebagaimana disebutkan tadi ya, jenis-jenis protein dalam telur dan fungsinya. Paragraf 3 justru mengatakan fenomena tersebut juga terjadi pada kuning telur dengan suhu yang lebih rendah. Paragraf 3 ini menjelaskan bahwa kuning telur itu mengalami hal yang sama dari yang awalnya cair menjadi padat ketika dipanaskan gitu ya. Sehingga teksturnya jadi kenyal nih ya di akhir-akhir ini. Nah ini jadi paragraf ketiga ini bukanlah klasifikasi. Lanjut paragraf keempat, dikembangkan dengan pola sebab akibat karena memaparkan pemanasan yang menghasilkan tekstur dan gizi telur. Nah di paragraf keempat kita lihat sehingga memasak telur bukan sekadar kebiasaan kuliner melainkan interaksi kimia yang mengubah struktur protein. Manusia akan memperoleh gizi yang lebih optimal karena proses denaturasi menjadikan, di sini ada kata karena ya, proses denaturasi menjadikan telur lebih mudah untuk dicerna. Hal itu terjadi karena, nah ini udah jelas sekali ya bahwa paragraf keempat ini memiliki atau menggunakan pola pengembangan sebab akibat, sehingga pernyataan keempat ini bernilai benar. Demikian analisis pernyataan pada soal kedua. Soal nomor 3. Perbaikan yang tepat untuk konjungsi sehingga pada paragraf keempat adalah biasanya untuk soal TKA berkaitan dengan konjungsi ada dua tipe. Yang pertama secara fungsi dan yang kedua adalah secara posisi. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah yang kedua justru, yang tipe posisi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah suatu konjungsi digunakan tidak tepat karena posisinya itu ada di tengah atau di depan, gitu ya, antara tengah atau depan. Yang kedua bisa juga secara, tadi yang pertama fungsi, apakah penggunanya sudah tepat atau salah berdasarkan fungsinya. Kita lihat yang pertama ini ada opsi karena itu digunakan untuk menyatakan sebab. Nah, untuk karena, kata karena bisa digunakan di awal, bisa di awal kalimat, atau bisa juga di tengah kalimat. Seperti itu. Kalau jadi, ini biasanya digunakan untuk menyatakan simpulan, bisa untuk simpulan, bisa juga untuk akibat. Biasanya ini ada di awal kalimat. Simpulan ya, ini ada di awal kalimat. Namun adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan pertentangan. Biasanya ditaruh harusnya di awal kalimat ya. Lalu walaupun adalah konjungsi pertentangan juga, dia fungsinya untuk intra kalimat, bisa di awal ya, saya tulis dulu pertentangan. Bisa di awal atau bisa juga di tengah kalimat. Lalu dengan demikian ini adalah konjungsi yang digunakan sebagai simpulan dan digunakan di awal kalimat. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, perbaikan yang tepat untuk konjungsi sehingga. Nah, sehingga ini konjungsi yang bagaimana sih? Ini adalah konjungsi untuk menyatakan akibat dan kata sehingga hanya bisa diletakkan di tengah kalimat, tidak bisa di awal kalimat, itu tidak bisa. Nah, kalau kita lihat kata sehingga pada paragraf 4 itu ada di awal, ini salah. Harusnya tidak bisa digunakan kata sehingga. Kalau kita lihat opsi yang paling tepat itu adalah yang E. Dengan demikian, ada dua alasan. Yang pertama, dengan demikian ini bisa digunakan sebagai simpulan ya dari teks yang sudah disebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya, lalu disimpulkan dengan kata dengan demikian, gitu ya. Memasak telur bukan sekadar kebiasaan kuliner, ini lebih tepat, gitu. Dan secara posisi juga dengan demikian itu hanya bisa di posisi pertama. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah opsi E. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan cara mengerjakan soal-soal TKA Bahasa Indonesia? Terus latihan ya Sobat Bima, dan jangan lupa follow Bimbingan Alumni. Like and share ke teman kamu sekarang juga. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.